وتب علينا يا ربنا أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا
masjid, muhadirin, Profes Kopi Rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-26 malam ke-27 daripada bulan Dzulhijjah yang berberkah, yang hanya tersisa beberapa hari lagi insyaallah taala kita semua akan menyambut tahun baru Islam. Tinggal beberapa hari lagi lah. Insyaallah Jumat 1 Muharram. Ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1. 4 hari lagi tahun baru Islam akan datang, tapi belum berjingok benar-benar belum berjingok penyambutan tahun baru Islam, baik masjid, musola, bangga, madrasah ataupun ormas Islam. Tidak ada yang punya diri, tidak ada yang perhatian. Kalau besar tempat itu sendiri nyambut tahun baru Masehi. Silakan disambut tahun baru Masehi, tapi Masehi milik semua manusia. Islam tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Maaf, bukan tahun baru Arab, tapi kita kurang pedulikan. Mungkin kalau tidak diingatkan kita lupa kalau nanti tahun baru Islam. Boleh jadi kita dapatkan banyak di antara kita yang kerja di kantor atau mungkin di instansi pemerintah yang lainnya ataupun mungkin di sekolah atau kuliah. Kalau Jumat depan tidak masuk sekolah, bapak nilainya sekolahnya udah sekolah, tanpa udah ngantor, tak tahu tanggal merah hari ini. Hari ini tanggal merah, tanggal merah apa? Wallahu a'lam, tak tahu. Bapak tidak tahu dan mak nanti anak udah paham. Padahal tanggal merah tanggal 27 itu nanti Pak, 27 Juni itu tahun baru Islam. Mengingatkan kita kepada sejarah besar perjuangan Rasulullah, hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan keluarganya yang namanya Rasulullah SAW mengatakan, Bapak Ibu hadirin, laulal hijrah man tasyara hadzal din. Kalau bukan karena hijrah yang aku bersama teman dan saudaraku dan keluargaku, kalau bukan karena peristiwa hijrah, Islam ini tidak akan tersebar ke Rasulullah. Saudara, jadi tidak berlebihan Pak kalau kita nak nyambut tahun baru Islam, maka kami mengimbau bersangat kepada semua pengurus masjid yang hadir. Kalau memang ada di sini juga belum ditutup masjid hadir, segera ke Pak, paling lambat besok. Bikinlah banner yang banyak, sambut tahun baru Islam, sambut tahun baru Hijriah. Kita mengenang itu berarti kita mengagungkan, menghormati, mensyukuri perjuangan bagi Rasulullah dan mereka para sahabat. Tidak murah Pak hijrah itu, tidak murah itu. Hijrah itu meninggalkan tumpah darah, rumah lepas, kebun hilang, ternak hilang. Apapun yang mereka itu mereka lepaskan dulu. Hijrah ke kota Madinah itu namanya Yathrib. Tidak ada tempat tinggal, tidak punya sanak saudara, hidup di mana belum tahu saat itu. Kemudian perjalanan itu pun jangan dianggap seperti sekarang pergi ke kampung halaman. Perjalanan itu 2 minggu paling cepat jalan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan dalam keadaan
Sementara sekarang ini kan kita ada bicara politik, yang jelas Islam dalam Islam dihancur Islam. Palestina sudah lebur, Oman, Yaman sudah dihancurkan. Iran sekarang kita dari baru saja binasa juga oleh orang kafir. Sekarang hari ini Amerika memang lebur. Kita ada bicara politik Pak. Bagaimana bisa bahwa Iran itu mungkin akidahnya beda dengan kita, simbol Islam juga itu Pak, dari Islam. Sekarang Iran itu orang. Mari saya minta mudah-mudahan karena belum lihat pengajaran itu tidak di mana suruh diangkat. Cuma belum terima pas lewat tadi. Namun malam ini kita semuanya ini besok berubah seluruh bojong masjidnya ada. Selama 20 tahun baru sebesar-besar. Sikap ada. Masa di sana. Kalau sikap orang masjid bisa. Kalau masjid ini ukurannya 5 kali 5 sikap cukup. Tapi kalau 15 kali 15 butuh 3. Ini 50 kali 50 masjid. Ya, kalau kita masang tanda perkawinan setiap peluru pasang, jangan nyasar. Ya, pasang itu Islam atau hijrah masjid masjid besar. Ya, lokasi sudah disetor tapi berpengen ditambah. Ya, wilayah masjid yang lain benar juga usaha disambut. Bapak punya terang dengan media sebarkan. Selamat menyebut Islam untuk banyak kita berhijrah. Yang mana hijrah kata Rasulullah bukan hanya hijrah dari tempat ke tempat, tapi al-muhajir man hajara min as-su', muhajir berhijrah orang berhijrah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik, keadaan yang baik menuju keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Terima kasih sudah kasih berbeda. Kalau boleh minta tambah 3 lagi. Kalau ada tidak ada kita jadi Pak. Saya yakin ini masya Allah akan ada banyak. Tak seberapa ya hidup syiar. Jadi kita contoh buat masjid yang lain, kita belum buat atau foto saya ke masjid yang lain. Karena ini saya itu masjid kopi masjid ini kayaknya lebih pusat masjid yang lain-lain. Yang saya terang, jadi kita fotokan ini sudah kami bikin. Yang lain juga biar dikatakan itu sudah mencoba Pak Alhamdulillah lewat PSM itu bukan kita dapat masjid untuk musola, tapi di lingkungan jalan kita pasang itu, di gang kita pasang. Di tempat-tempat yang disebut banyak perkumpulan umat kita pasang. Dia rumah yang mungkin maaf kalau kita lewat malam di depan masjid agung mungkin belum terima Pak ya dari itu Pak. Depan masjid mewah belum terima Pak. Ini kita harus hidupkan. Dan ada acara menyambut tahun baru Islam. Ada kegiatan seperti sekarang anak-anak kita lagi libur Pak. Bikin kegiatan yang positif yang bernuansa Islam untuk anak-anak kita. Ada lomba, ada lomba Quran, lomba jus apa dan seterusnya. Diadakan insya Allah menjadikan syiar Islam itu tumbuh dan terus bukan bid'ah benar syiar dalam menyebarkan agama Islam itu hebat. Masyaallah dan rahimani rahimahullah. Baiklah sudah mukadimah mengingatkan diri kami dan kita semua jangan sampai kita lalai dengan hari yang agung besar, momen yang besar yang bersama itu hijrah dari Rasulullah SAW. Walaupun memang Bapak hijrah Nabi itu bukan bulan Muharram, bukan satu Muharram hijrah dari Rasulullah. Hijrah Rasulullah itu menjadi bulan Rabiul Awwal. Terjadinya hijrah itu di bulan Rabiul Awwal yang menjadikan patokan kenapa kalau hijrah Nabi tahun pertama tahun Islam itu dimulai dihitung dari tahun saat Nabi hijrah. Nabi hijrah saat itu satu Islam, dua Islam, dua hijrah. Jadi dari patokan tahun bukan dari tanggal atau bulan hijrah Rasulullah SAW. Ya, tapi masyarakat rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita daripada pembahasan ilmu fikih yaitu tentang masih seputar hukum sholat. Kemarin alhamdulillah telah kita tutup pembahasan tentang rukun sholat sampai pembahasan ucapan salam. Yang mana salam adalah rukun qauli dalam sholat. Jangan sampai salah. Perkaranya sepele, cuma ucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah kita jelaskan kemarin yang wajib itu ucapan assalamualaikum sampai situ yang wajib. Warahmatullah itu sunnah. Wa barakatuh tidak disunnahkan ditambah dalam hukum. Jangan kita baca ini. Ayat
Sholat itu yang menentukan justru itu salah. Maka sholat itu tidak sah. Kenapa baca itu salah? Oh, apa asal saya itu memang ini syariat. Ini syariat. Minta maaf, lebih sedikit Pak. Kasus ijazah Jokowi sampai kasus sedentil-dentilnya apa? Urusan hukum dibahasnya, warga kita dibahasnya. Sekarang ke pasal-pasal itu urusan dunia juga. Tak selesai sampai sekarang. Nah, apalagi urusan sholat yang dianggap sepele. Bapak ucapkan assalamualaikum, bukan alaikum, bukan lain. Tak sah sholatnya. Jadi jangan dianggap sepele seperti di awal sholat ucap Allahu Akbar, panjang aja Allah. Tapi tidak boleh panjang, panjang aja Allah. Hanya Allah, tak sah. Macam Fatihah surat Al-Lati dibaca lazi, tak sah. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, qaf dibaca mustaqim, kaf, tak sah. Tak sah Fatihah, tak sah sholat. Jangan dianggap sepele. Urusan Jokowi itu selesai. Betul-betul terus cari terus. Ini urusan dunia, urusan akhirat dunia harus kita perhatikan. Dan jangan sampai kita berbuat suatu kesalahan bahaya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dalam ucapan salam, kemarin sudah kita jelaskan, disunahkan angkat jari. Ya, assalamualaikum. Kum baru kita kata assalamualaikum warahmatullah. Pandangan mata dari awal sholat sampai akhir ke tempat sujud. Ketika mengucap assalamualaikum, maka memandang jari kita. Itu dilakukan di tahiyat awal, begitu juga tahiyat akhir. Tahiyat awal yang Allah selesai sudah tentang masa sholat. Nah, kita kupas sedikit tentang sunnah-sunnah yang sudah kita bahas dari awal sholat sampai akhir sholat. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat. Sunnah yang berhubungan dengan sholat itu ada tiga bagian. Pertama, sunnah sebelum sholat. Ada perkara-perkara yang disunahkan untuk kita lakukan. Ada sunnah ketika sedang sholat. Sebagian sudah kita bahas, nanti kita ulang lagi insya Allah. Kemudian ada sunnah setelah sholat, termasuk zikir yang kita baca setiap habis sholat. Ini dalilnya banyak. Saya kadang sedih. Begitu saya berbalik, baru selesai salam, baru mulai berbalik itu ada salat sunnah. Tidak boleh dikatakan. Ya saya terus berhusnuzon. Mungkin ada gawe kemelat di rumah, tamu mungkin atau sakit perut atau apa, bukan dia ada zikir. Kalau ada zikir, alhamdulillah. Sunnah Nabi ratusan bahkan lebih dari 1000 hadis barangkali menjelaskan tentang sunnah-sunnah ba'da sholat itu. Dan yang sifatnya hadis itu dhaif, hasan sampai yang sahih derajatnya sangat banyak yang menjelaskan tentang adanya zikir, adanya wirid dan bacaan-bacaan yang disunahkan melakukan setelah sholat. Tapi sekarang kita mulai dengan sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat itu ada beberapa disebutkan oleh ulama. Di antaranya adalah al-adzan, ngebang itu hukumnya sunnah. Disunahkan bagi laki-laki, perempuan tidak disunahkan. Perempuan hanya disunahkan iqamah. Kalau laki-laki adzan dan iqamah. Disunahkan ketika masuk waktu sholat, kecuali ada dua yang boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Apa itu? Adzan awal sebelum subuh, adzan awal sebelum Jumat. Ini syariat. Ini syariat yang sudah ditentukan dari zaman sahabat Rasulullah. Adzan subuh sebelum adzan subuh, adzan 1 jam kurang lebih, atau 40 menit, paling dekat setengah jam, jangan 20 menit 4 jam. Adzan awal, jadi bingung. Dan kalau kita lihat apa yang ada di Mekah, di Madinah, beberapa orang yang baru pulang haji menyaksikan adzan awal itu biasanya 1 jam sebelum adzan subuh. Itu mengingatkan orang tentang tinggal 1 jam lagi masuk waktu subuh. Yang belum sholat tahajud, yang puasa pengen sahur segera bersahur dan seterusnya. Kemudian adzan Jumat
Lalu ulama banyak yang dari mazhab Syafi'i muncul pada ulama kita mengambil kiasan dari apa yang dilakukan Rasulullah ini, menganjurkan kita untuk mengadzankan wong yang meninggal. Adzan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Ini hasil dari kiasan ulama, ijma ulama. Itu pun khilaf antara ulama. Ya, ketika ulama-ulama besar dan menerus sudah menentukan yang mau ikut-ikut, yang tidak ikut jangan lakukan ngadu-ngadu. Ketika kita sampai ke kiasan, manusia baru lahir diadzankan, dikenalkan tentang adzan dan iqamah. Ketika meninggal juga ditutup dengan adzan dan iqamah. Ketika disampaikan alasan, ada kelompok orang-orang yang suka bid'ah menyerupa, ngomong kamu tuh ngembangkan meninggal, nyuruh komat, memang banyak baca sholat. Pakai ini coba, komat pakai, diagalkan di komat itu, kalau semuanya itu tegak, semuanya bingung kamu ini. Ya Allah, ya Allah, kau yang Allah, aku yang Allah, waktu kau bayi, waktu kau bayi jangan kau oleh bapak kamu, nengar kau itu, nengar belum tentu. Lalu bapak kau komandan untuk sholat apa? Kau masih bayi, bapak kau komandan kamu sebagai apa pada sholat? Kan tidak terus sholat itu syariat ibadah ta'abudiyah. Jadi adzan itu tidak hanya dilakukan untuk ngajak sholat. Komat, ya jadi ngerasa komat dulu sholat. Emang kamu belum banyak sholat? Banyak kamu baru lahir, emang sudah bisa sholat. Balik badan, tidak bisa sholat. Ngangkat tangan CP belum bisa. Ini masalah ta'abudiyah. Artinya ini yang dilakukan Nabi, kita memang. Kita memang. Sholat dalam bentuk bagi 3 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 2, 4, isya 4. Apa macam itu? Coba seharusnya sama Nabi subuh 2, zuhur 3, baru 4, 4, jadi lebih habis susunannya. Jangan pakai otak. Ini syariat. Sembahyang Jumat 2 rakaat, apa bersuara, zuhur 4 rakaat, bersuara. Jangan pakai akal. Ini syariat. Ikuti syariat bagi Rasulullah. Baik, kita lanjut berapa hadis dari Rasulullah. Adzan itu disunahkan juga untuk banyak hal, bayi lahir tadi. Kemudian disunahkan kalau ada orang yang hendak melakukan safar perjalanan, kemarin balik haji pak, mau pergi haji, itu diadzankan seharusnya. Kapan ketika bus mereka berlalu atau keluar dari rumah jalan walaupun cuma nak ke Palembang sini lah masih di asrama haji. Apalagi zaman dulu salat terbangnya Allah itu pak. Nah, nak berangkat mudik kemana lah dengan bus dengan kendaraan. Disunahkan begitu mereka sudah di kendaraan, mereka jalan ada yang adzan. Mau apa? Nah ini adzan tanpa koma, cuma disunahkan adzan. Kemudian disunahkan lagi adzan itu saat kita
cuma mengingatkan tentang waktu sholat. Jadi ketika bayi lahir diadarkan tentang makanan orang terima di kiri kalau kejadian-kejadian yang seperti diketik bakar macam bius sudah diadarkan orang musafir diadarkan melihat suatu wanita diadarkan anak hewan yang ngamuk sunahkan juga diadarkan. Nah itu sunnah adan. Ada berkomat memang selain ketika bayi lahir, selain ketika jenazah dalam yang lahan itu tidak disunahkan, hanya disunahkan kalau kita nak sholat. Qomat itu khusus sholat lima waktu. Sholat kalau selain sholat lima waktu sebutannya sebenarnya bukan qomat, ya nida panggilan lah. As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul idul fitri, idul adha, sholat tarawih, sholat. Disunahkan untuk sholat yang disunahkan berjamaah, sholat sunat pakai namanya nida itu panggilan. Jadi bukan adzan, bukan juga qomat. Bapak hadirin rahimahullah, perlu kita tahu tentang hal-hal berhubungan dengan adzan. Adzan itu sunnah hukumnya. Disyaratkan orang yang melakukan adzan ini adalah orang yang akalnya waras. Dan ketika memenuhi syarat maka wajib dijawab. Pertama adalah al-muadzin rejal, bukan nisa, laki-laki bukan perempuan. Kedua muslim bukan kafir. Kalau ada orang kafir melakukan adzan tidak wajib dijawab, tidak berdosa ketika jawab. Kemudian adil, berakal. Artinya kalau muslim laki-laki tapi maaf dia mau sabar bila negara-negara sabar. Jadi kalau ada mungkin dulu pernah jadi juara rumah ya. Mungkin ya pernah jadi juara muadzin apa betulan ada suatu kejadian insiden otaknya dah jadi sedikit ada soal orang bagus wajib dan dia tidak wajib. Lalu dari uang gila termasuk mungkin yang tidak masuk atau akan tidak dianggap lagi beres. Salah satu yang ngigau hidup bapak misal tidak wajib juga dijawab karena tidak sah, adzan mereka tidak sah. Kemudian ikhwan rahimahullah, adzan ini dilakukan untuk orang yang tidak berhadas besar. Kalau hadas besar tidak boleh, hadas kecil boleh. Artinya ketika seorang muadzin adzan tanpa wudu hukumnya boleh. Sunnahnya, afdalnya punya wudu. Tapi kalau berhadas besar tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sebenarnya makruh dan haram. Tapi yang lebih kuat adalah makruh. Yang haram itu kalau ayat suci Al-Quran. Kalau ada termasuk zikir bukan ayat Al-Quran, maka diperbolehkan berumandangkan adzan dalam keadaan berhadas besar. Tapi makruhnya ketat, makruh yang diberatkan. Jadi boleh tanpa wudu. Kemudian ikhwan rahimahullah, itulah syarat adzan itu ada macam-macam. Ya, muslim laki-laki berakal. Dan ini yang pokok, muslim laki-laki berakal sehat. Adapun tadi masalah berhadas besar itu ilah ulama ada tetap boleh. Yang paling sunnah orang. Sunnah adzan, sunnah adzan. Baik itu adzan sholat lima waktu atau adzan di luar sholat lima waktu. Disunnahkan hendaklah adzan ini menghadap kiblat. Adzan dari kiblat kalau memang bisa, tapi kalau kita menghadap kebakaran, api di sana, kiblat di sana, ada api itu bukan ada kiblat. Ya Pak, ketika terjadi macam tadi saya gambarkan, ada suatu kapal, ada sisi kanan sisi kiri, bebas ada kemana kita mau diarahkan. Termasuk sebetulnya adzan di masjid sunnahnya ada kiblat Pak. Tapi kalau kebetulan misal zaman dulu atau zaman sekarang pakai listrik genset itu sehingga itu naik menara. Fungsi menara itu bukan cuma sebagai zina atau masjid,
kalau kita ada mana arah kami tadi. Sunnah ada kiblat, sunnah berdiri, duduk boleh. Kalau memang kita bisa berduduk, Pak, tak kuat, pas tak tadi repot kaki kita atau urat kita, lagi sakit, adalah bisa kita mati. Tak kuat, tak duduk sama seperti sholat. Tapi sunnahnya berdiri. Disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas. Punya wudu, disunnahkan punya wudu. Tak punya wudu boleh azan. Tapi afdalnya punya wudu. Nonton Allah. Kalau sholat wajib, kalau azan sunnah. Misal aku kaca-kaca Pak hidup, tapi selama pendek, misal begitu terkejut, no, azan lewat. Tak boleh wudu lagi, langsung hidup kembali, selama pendek balik, langsung lepas. Tak boleh wudu, selama pendek pun. Apa hukum azan sah? Dan apa saya wajib dijawab. Sunnahnya untuk Allah, sunnahnya punya wudu, berdiri, ngadep kiblat. Sunnahnya azan itu dengan suara yang tinggi, maaf yang bagus. Makanya kalau aku kabeh Allah mengatakan lewat lisan bagi Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Siapa yang ya Allah suara kita syukuri, kenapa baca Quran dengan suara kita. Begitu pun disunahkan untuk azan. Kadang-kadang bapak hatinya terbuka ketika dengan suara lantunan azan. Saya punya kenal, mungkin bapak belum kenal. Ada seorang ulama Pak, namanya Pak Tony. Dia orang Medan aslinya. Karena tugas dia bertugas di Palembang sini. Masuk Islam, dia bukan cerita sama kami. Aku tersentuh masuk Islam ketika aku datang ke Medan. Ingin berkunjung ke pagi itu keluarga. Begitu aku turun dari angkutan, aku turun dari kendaraan, stop ke kendaraan. Tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid yang tidak jauh di situ. Subhanallah, begitu terdengar azan, aku itu terpaku. Tak sadar, tak pikir jalan. Dan subhanallah tiba-tiba nangis. Dengan pertama keagungan kalimat azan itu. Kedua, mungkin insya Allah keikhlasan muadzin itu Pak. Ketiga, suara yang merdu. Tapi jangan salah. Jangan juga azan tamtid. Apa tamtid? Terlalu dayu-dayu. Tak boleh juga. Azan itu seharusnya selesai 5 menit setengah sampai 7 menit setengah. Nah, lebih. Hayya 'alas shalah. Apalagi kalau sampai merobak, nah berikama boleh, tapi jangan sampai terlalu dayu. La langsung akhir mungkin banyak teman kalau bulan masuk buku nyantai gitu. Tapi nggak boleh dayu-dayu. Tak boleh. Irama boleh, tapi jangan dayu-dayu. Yang standar. Kadang saya pernah dapat saya betul. Kalau panjang lebih, ya berlebih tak boleh. Kemudian Bapak sunahkan azan itu mutawadiyah, artinya nyambung, jangan pakai stop. Boleh tapi kebetulan aku juga ada begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedap, aku minum dulu. Boleh. Minum dulu boleh. Lagi azan, aku mau benar-benar betul. Kunci di dalam buka ini menyambung lagi azan. Boleh. Tapi aku jangan nyambung terus. Azan disunahkan ditahani, artinya bertahap-tahap. Maaf ikhwan,
Ada itu macam tadi, komat itu ada macam itu dulu. Pas komat itu macam tadi. Habis selesai itu, kalau ini bukan komat tadi ada. Tidak usah lambat aja, komat itu akan dicepatkan, disunahkan dicepatkan. Dan ada bukti suara ketimbang komat. Kalau kita pakai media jadi standar apa ya? Karena ada itu mengundang orang dari luar untuk datang. Komat mengingatkan sekarang aku akan melaksanakan sholat ini sudah datang diingatkan. Ada. Kemudian ikhwan rahimahullah, ada ini yang mana yang wajib dijawab, yang mana yang wajib dijawab. Yang wajib dijawab itu ketika ada ini memenuhi syarat terlibat, yang ada muslim, bukan laki, bukan perempuan, ya, dan bukan orang yang gagal akalnya, rusak akalnya, waras. Ini wajib dijawab ketika itu mereka ada, tapi tidak semuanya wajib dijawab. Yang wajib dijawab itu kami sifatnya mubasyir dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia lain langsung. Kalau masjid itu mengandalkan radio, rekaman atau lagi rekaman ketek, tidak wajib dijawab. Rekaman itu lagi nonton TV, nonton radio, nonton masuk ada suara ada, tidak wajib. Bukan Pak, tidak boleh Pak, jangan salah ya. Silakan orang jawab ada, tapi tidak berdosa kalau tidak dijawab, karena dia bukan asli langsung orang itu ada. Tapi kalau langsung orang ada Mekah, ada Madinah, kita buka TV macam kemarin musim haji live, itu disuruh jawab. Dan hati-hati orang yang suka melalaikan masalah jawab adzan ini. Yuksha ya'ud su'ul khatimah, dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah. Wong adzan dia ngobrol, adzan dia belakang, tidak jawab, bahaya. Kalau kita memang adzan diomongkan boleh, tapi adzan tetap dijawab. Jawab adzan, Allah masih patah dua kata lagi habis sholat kemudian ada di depannya sambil adzan, tak jawab, nanya kawan di depan sambil mobil boleh, tapi adzan tetap dijawab. Paling akal stop, jangan ngobrol, jangan main HP, jangan mau jawab adzan. Cuma kadang-kadang ada kondisi mungkin kita harus melakukan saat itu, boleh kunci kok adzan harus tetap dijawab. Nah, kamu yang tidak bisa dijawab, jangan jawab adzan wong kafir, tidak wajib. Perempuan adzan tidak wajib. Orang gila adzan tidak wajib. Anak yang belum mayyiz dan belum balik Pak, belum mayyiz itu belum ngerti, belum paham istinja. Karena ini belum apa disuruh sampai potong awal kunci motor. Dan kamu masih belum mayyiz. Kalau sudah mayyiz belum balik, adzan sah. Bahkan kalau sholat di benar bagus boleh jadi imam walaupun belum balik. Nah, kalau yang ada seperti tadi dibayar, maka tidak bisa masuk kalau mabuk kawan tua masuk masjid, kebetulan dengan suara orang langsung berikut ada mabuk kawan, tak wajib dijawab, tak wajib dijawab. Adzan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau kita laksanakan tanpa adzan boleh. Adzan disunnahkan bukan hanya di masjid, di mana di sini kita berkumpul untuk melakukan sholat. Kebetulan sudah waktu sholat isya, habis rapat, bos orang sekarang kita istirahat dulu dari jam 12 sampai jam 1. Dan lagi waktu sholat istirahat makan gitu. Begitu adzan masuk di kantor, di bukan sholat, di ruang, di aula, di lapangan, dimanapun, adzan sunnah. Melakukan adzan itu sunnah. Kemudian disunahkan dalam adzan ini, tadi sudah disebutkan beberapa poin Israel, adalah juga kita mengangkat tangan, dua tangan atau minimal satu tangan. Ini sunnah. Aduh, saya tahu adzan jadi bawa adzan itu kayak mana? Padahal adzan itu utama apa ya? Lebih afdal dari imam sholat. Dari imam sholat adzan itu lebih afdal.
Cuma kalau di masyarakat itu ada budak si Jul sama si Lede. Jul, bapak kau kan masjid apa dia jauh? Oh bapak kau mengatakan kalau bapak kau ini mami sholat, ini sholat, masya Allah. Kaji kita berbapak di sini pegang saya seluruh, tapi imam kita berbanyak yang tidak pantas imam itu udah lima. Kalau baca ada pasir, nak jadi imam, mana boleh tanggung jawab untuk semua yang berlaku tanggung jawab dia. Muadzin lebih afdal dari imam pak, walaupun ada ilang ulama, tapi kebanyakan mengatakan muadzin lebih afdal daripada. Kenapa? Subuh untuk membuktikan. Banyak kita tahu masuk subuh juga dengan harta. Kalau imam itu dia imam balik, boleh jadi sholat 10, tapi muadzin boleh jadi 100.000 orang bisa mendengar suara. Semua jaga imam menjadi saksi di hadapan Allah. Baik rumah, tentang jalan, semua harus bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekolah Allah jangan salah. Yang berhak qomat itu muadzin, jangan ditentang, jangan di depan. Muadzin adalah betul-betul risiko langsung qomat. Toh, tapi ada qomat ya, muadzin yang berhak. Kecuali kalau muadzin tidak ganti dari kamar mandi, waktu qomat sudah datang, silakan digantikan oleh siapapun boleh. Masyarakat rahimahullah, sudah beberapa hal yang berhubungan dengan sunnah azan. Insyaallah kita juga berpertemuan yang akan datang. Insyaallah saya minta maaf dulu kali malam selepas ada dulu tahun pada kegiatan di luar kota di luar kota, dan malam Senin kemarin kita masih sampai ke Sencor usulan datang dan pembangunan usulan lancar usulan bukan insyaallah. Untuk orang yang sedang dulu insyaallah bisa berlanjut lagi kita tetap pada masa